silakan nanti terserah pengirim ya, terserah pengirim. Boleh berupa frase atau kata ya. Nanti dia harus pertama adalah harus tahu keywordnya ya, kata kunci. Jadi pengirim itu membuat keyword, nanti kalau mengirim plain text, kalau diharapkan itu dapat dibaca oleh penerima, maka keywordnya dikasihkan kepada penerima. Nanti dengan keyword itu, maka penerima akan menerjemahkan plain text-nya itu apa. Ya. Jadi pertama adalah menentukan keywordnya dulu. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan keyword itu, ya, maka untuk membuat dekripsi menjadi plain text-nya, setelah Anda menerima hypertext, kemudian mencari plain text-nya, maka Anda menulis keyword-nya itu secara berulang. Ya. Keyword-nya itu ditulis secara berulang. Jadi yang pertama membuat keyword itu berupa frase atau kata ya. Nah, nanti itu keyword-nya ditulis berulang-ulang. Sesuai keperluan nanti teksnya sepanjang apa nanti keyword-nya ditulis. Nah, ini relatif mudah karena nanti pada saat mengenkripsi maupun mendekripsi, encrypt and decrypt ya, mengenkripsi maupun mendekripsi, enkripsi itu membuat dari plain text ke ciphertext itu namanya enkripsi, sedangkan dari ciphertext ke plain text lagi mengcrack itu dinamakan dekripsi ya. Nah, itu menggunakan Cipher Caesar yang kemarin sudah kita berbicara di pertemuan pertama kan, menggunakan Cipher Caesar ya. Jadi ini relatif mudah karena tetap menggunakan Caesar ya. Yang pertama adalah pengirim dan penerima itu yang membuat keyword itu pengirim, keywordnya berupa frase atau kata, kemudian nanti di plain text dibuat di ciphertext dikirim, maka kalau yang penerima itu diharapkan bisa membaca pesan kita, maka si penerima kita kasih informasi tentang keyword kita. Kayak gitu ya. Seperti apa? Misalkan ini contoh ya. Contohnya begini, saya ngambil kunci, kata kuncinya adalah kunci, kebetulan aja ya kunci misalkan. Ya, keywordnya adalah kunci. Keywordnya adalah kunci ya. Maka misalkan Anda perhatikan di plain text-nya, permata pintar. Jadi saya akan mengirim permata pintar itu plain text-nya akan saya kirim, saya kode, nanti akan menjadi apa permata pintar itu ya. Jadi misalkan saya akan mengirim plain text permata pintar. Nanti jadi seperti apa teks yang kita kirim ya. Nah, maka tadi kan keywordnya kunci. Nah, Anda tulis keywordnya kunci kun. Nah, tergantung permata pintar. Kalau sudah selesai sudah itu berhenti ya. Kunci atas keywordnya Anda perhatikan tadi di awal sekali kita menentukan kunci keyword, menentukan keyword. Keywordnya itu berupa frase atau kata. Nah, misalkan ini contohnya adalah keywordnya adalah kunci. Maka kunci ini ditulis kunci terus diulang-ulang terus sesuai dengan teks yang akan kita kirim. Misalkan plain text-nya atau teks yang mau kita kirim itu adalah permata pintar, maka di atasnya kunci kun sudah selesai kan, sampai R terakhir itu di kun sudah selesai. Maka permata pintar itu plain text-nya itu kalau kita menggunakan ini Cipher Vigenere ya, dengan keywordnya kunci, maka nanti ciphertext-nya itu akan ini IEOIDUCPVDUE, itu yang kita kirim. Jadi ciphertext-nya menjadi ZIEOIDUCPVDUE, itu ciphertext-nya. Nah, itu ciphertext-nya itu. Nah, nanti kalau dikembalikan ke plain text harus itu permata pintar.
Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Masih bingung, Pak. Hah? Masih bingung. Apa? Bingungnya di mana? Itu kan keywordnya kayak kunci-kunci gitu, Pak. Ya, Tapi ciperteksnya bisa kayak agak acak gitu. Itu gimana terus? ya Pak katanya? Oke ya wis. Ya. Jadi tadi kan keywordnya kunci ya. Teks aslinya yang mau kita kirimkan permata pintar ya. Dan setelah dikripsi dengan keyword kunci itu P-nya itu udah di Z, E-nya jadi Y, R-nya di E, M-nya di O dan seterusnya. Dari mana Z, Y, E, O, I dan sebagainya ya itu. Nah, caranya adalah gini. Kunci. Nah, oke. Kunci kan. Nah, berarti huruf P itu jadi apa? Anda pakai sesar K. Nah, sesar K Anda yuk. Coba Anda itu lihat. Sesar K itu apa? Kalau sesar KP itu jadi apa? Ayo ambil itunya. Sesar kemarin. Kalau sesar KP itu jadi apa? Jadi apa? Jadi Sesar. Z. Jadi ZZ ya. Nah, berarti pada saat huruf pertama Anda pakai sesar K. Pakai sesar K, P itu menjadi Z. Terus sekarang kembali lanjut E. E itu kan atasnya apa? U kan? Berarti E itu sesar U. Ayo sesar U. E itu jadi apa? Y. Nah, Y dan seterusnya. Berarti lihat atasnya R. Oh, berarti sesar N. Kalau sesar N, R itu jadi E. M itu atasnya kan C. Berarti sesar C. M itu jadi O dan seterusnya sampai yang terakhir. Pada saat R ya, R sesar N berarti R itu jadi E. Oke, ada pertanyaan enggak? Paham, Pak. Eh? Sudah paham. Oke, sudah Pak. Nah, untuk kalau di sini, kalau kemarin menu alfabetik, itu kan tetap, misalkan P itu jadi N, dimanapun teks itu P jadi N, kalau kemarin menu alfabetik. Dimanapun misalkan S jadi T, dimanapun teks itu S jadi T. Tapi di sini tidak, ya, sini tidak. Di sini contohnya apa ya? Jadi kebetulan misalnya CC ada ya. Contohnya gini ya, contohnya gini, coba Anda perhatikan itu di plain text-nya. Permata pintar, P yang pertama jadi apa? Huruf P pertama jadi apa? Keyword text-nya jadi Z kan? Z. Nah, terus ke kanan Anda ke kanan. Permata kan pintar. Di pintar itu ada P-nya. P-nya jadi apa? Jadi C. C. Nah kan nggak sama kan? Yang tadi P-nya jadi Z, sekarang P-nya jadi C. Nah, tapi kalau kemarin menu alfabetik sama, kalau dimanapun kalau P jadi Z, dimanapun P jadi Z. Tapi ini tidak, ya. Oke, itu yang lebih apa namanya lebih acak daripada menu alfabetik, ya. Karena di sini
P di sini dengan di sana bisa berbeda-beda. Seperti ini P menjadi Z, di kanan P-nya menjadi C. Oke, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Nggak ada ya? Oke, sekarang ayo praktek. Coba Anda praktek, ayo yang kelompok laki-laki sama perempuan. Laki-laki, perempuan. Sekarang yang perempuan dulu. Membuat plain text 2 kata saja, 2 kata. Ya, setiap yang perempuan membuat ya plain text 2 kata, kemudian keywordnya apa. Ya, 2 kata itu kemudian apa key protect-nya. Jadi salah satu nanti itu kan diucapkan nanti yang laki-laki untuk membuat plain text-nya, mendeskripsikan. Silakan. Yang perempuan membuat plain text 2 kata, ya 2 kata, kemudian keyword-nya apa, kemudian dibuat hypertext-nya, nanti dikirim, nanti yang laki-laki yang menerjemahkan. Salah satu perempuan nanti menyampaikan. Silakan.